Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by doing. Kita akan bahas apa perbedaan data analisis, bisnis analisis, dan bisnis intelligence analisis. Kita akan mencari tahu ketiga analisis tersebut itu apa saja sih. Kita akan mulainya, tapi tunggu dulu. Kita akan mencari data itu apa ya. Oke, kata SpongeBob, data public atau open data itu seperti membaca buku. Oke, kita membaca dari halaman satu ke halaman lain, dan itu sekarang tergantikan dengan smartphone atau handphone, di mana kita akan men-scroll informasi yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, ataupun aplikasi sosial media yang lainnya. Dan ternyata teman-teman bisa memperoleh data itu secara mudah dengan API dan SDK. Dan dengan itu teman-teman bisa memperoleh data. Ketika ngomong data publik, pasti ada data private, di mana data itu terkunci rapat, hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses. Dan contohnya itu apa? Data performa perusahaan, atau kampus, atau instansi lain. Contohnya seperti apa? Kinerja seorang A, B itu bekerja seperti apa, dari jam berapa, akan mengerjakan apa, dan itu tertutup. Hanya yang bisa mengakses itu adalah pimpinan atau seorang manajer. Kemudian terkait data pegawai, dosen, mahasiswa, dan pegawai yang lainnya, itu bisa seperti kalau misalnya mahasiswa adalah penilaian, mata kuliah yang diambil, kemudian dosen itu mengampu mata kuliah apa, kalau misalnya pegawai itu dia mengajukan cuti atau sedang lembur atau tidak, itu akan tercatat semua di dalam sebuah sistem atau sebuah aplikasi. Dan ada data tertutup yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Mungkin teman-teman bisa mengetahuinya, coba komen di YouTube IMF Learning. Dan kita akan membahas selanjutnya data analisis. Data analisis selalu melihat semua hal itu adalah data. Jika membahas pengguna digital ataupun pengguna bukan digital, di mana pengguna bukan digital itu adalah para generasi sebelum X, para orang tua yang sulit untuk menggunakan aplikasi komputer, pun ada beberapa perusahaan yang ingin melakukan pertanyaan, kemudian tidak bisa melalui aplikasi dan harus ketemu orangnya langsung dengan menggunakan cara konvensional. Dan semua itu adalah sumber data. Ketika ingin memperoleh data, teman-teman bisa menggunakan API atau SDK. Kemudian ada pertanyaan yang tidak bisa diwakili oleh aplikasi, maka teman-teman bisa membuat survei dengan menggunakan aplikasi survei untuk membuat sebuah pertanyaan yang ada pilihannya dan tidak ada pilihannya. Fungsinya untuk apa sih? Untuk pilihannya berarti kita bisa langsung memetakan. Sedangkan yang tidak ada pilihannya berarti kita akan mencari abstrak apa yang dipikirkan oleh seseorang atau seorang pelanggan. Selanjutnya, seorang data analis harus bisa mengidentifikasi, melakukan pencarian, dan sesuai dengan kebutuhan. Dan ada aplikasi atau search engine yang sudah memberikan kemudahan dalam mencari sebuah data. Dengan mengetik TikTok CSP, maka kita sudah diberikan pilihan untuk menggunakan Kaggle atau website seperti Statista ataupun website yang lainnya. Dan kami di sini menggunakan Kaggle sebagai tempat untuk bisa menggunakan data, dan ada beberapa contoh coding ataupun pelatihan dalam melakukan pengolahan data. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus bisa melakukan pembersihan dan persiapan data. Dan tentunya kembali lagi kebutuhan. Jadi ketika menjadi sebuah data analisis atau masih beranjak menjadi data analisis, harus punya kriteria. Apakah ingin mencari data terkait penjualan atau data terkait perpindahan dari perusahaan satu ke perusahaan lain seperti pengiriman barang ataupun yang lainnya. Dan selain itu juga teman-teman harus bisa menggunakan Excel, merapikan, merenggangkan, ataupun melakukan filter kepada data yang ada di Excel. Kemudian, kerapian sebuah data pada Excel itu sangat penting dibandingkan aplikasi yang dibuat oleh programmer, di mana semua itu akan ditampilkan lewat tampilan website, sedangkan Excel itu menggunakan aplikasi. Kemudian, visualisasi data itu sangat penting, sehingga orang-orang bisa memperoleh informasi yang baru, dan juga bisa memberikan kemudahan dalam memahami sebuah data. Dan kalau misalnya di sini teman-teman ada content creator, baik melalui Instagram atau TikTok ataupun YouTuber, di mana akan ada statistik, ada angka-angka yang memberikan insight, oh sepertinya rata-rata orang lebih suka
jam-jam di atas jam 10 malam. Jadi yang melihat lebih banyak dibandingkan jam 10 pagi. Keempat poin tersebut itu adalah harus dilakukan seorang data analisis. Oke, selanjutnya yaitu bisnis analisis. Di mana teman-teman harus sudah mempunyai pengalaman bagaimana cara mengatur kerjaan ataupun mengatur tim atau mengatur anggota. Nah, setelah itu bagaimana cara mengembangkan atau meningkatkan mutu sumber daya manusianya, yaitu dengan melakukan pelatihan, pengarahan pada pegawai perusahaan, di mana akan seperti pelatih sepak bola, pelatih untuk memberikan beberapa treatment khusus supaya seorang pegawai baru ataupun yang lama bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Selain itu juga sebuah pekerjaan ataupun apa yang sudah dilakukan selama kurun waktu tertentu pasti akan dievaluasi, pasti akan mempengaruhi aktivitas ataupun profit sebuah perusahaan. Nah, dari itu maka perlu dilakukan monitoring supaya bisa mempertahankan profit yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Dan ada juga bisnis analisis harus bisa melakukan perencanaan secara strategis, baik pemasaran dan produknya. Dan tentunya harus memikirkan, produk ini layakkah untuk dibeli oleh orang banyak ataupun hanya orang-orang tertentu saja dengan harga yang lebih mahal misalnya. Selain itu juga harus bisa menganalisa masalah yang ada di perusahaan supaya bisa memperbaiki sebuah kinerja dan memberikan solusi yang optimal. Oke, terkadang pimpinan, nih kita ada masalah nih, kita harus apa? Nah, seorang pegawai ataupun seorang manajer harus bisa mencarikan sebuah solusi yang optimal ke perusahaan supaya perusahaan ini bisa beroperasi dengan baik meskipun terkadang tidak baik. Itu ada 4 penting poin yang harus dilakukan oleh bisnis analisis, di mana yang dianalisanya adalah proses bisnisnya, bagaimana cara memperoleh untung dan mengalami kerugian, ataupun produk yang dihasilkan tidak menghasilkan profit, maka apa yang harus dilakukan? Dan biasanya itu hanya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan data. Data yang dikumpulkan pun itu bukan data yang hasil dari yang dilakukan oleh business analysis, tapi melainkan seperti insight atau sudut pandang seseorang terkait, sepertinya ini nggak baik di sini. Ini sepertinya tidak layak untuk perusahaan kita. Hanya seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui terkait data analisisnya dan bisnis analisisnya, jadi data analisis itu hanya berdasarkan data. Jadi kita tidak tahu ini data ini untung atau tidak untung. Sedangkan bisnis analisis itu mencari keuntungan. Dari kombinasi mengenal data dan mengenal keuntungan untuk sebuah perusahaan, maka muncullah pekerjaan baru yaitu Business Intelligence Analysis. Jadi, kalau misalnya Business Intelligence Analysis tidak mengenal data, berarti dia hanya sebatas Business Analysis. Apabila dia hanya mengenal data dan tidak tahu ini akan menguntungkan sebuah perusahaan atau merugikan perusahaan, maka dia akan tergolong pada data analisis. Jadi, bisnis intelligence analysis itu akan memanfaatkan semua informasi yang dibutuhkan seperti data. Oke, selanjutnya teman-teman harus terbiasa menggunakan aplikasi komputer yang berhubungan dengan insight ataupun visualisasi data terkait Instagram ataupun sosial media ataupun data yang lain. Kemudian teman-teman juga harus mempunyai skill dasar terkait statistik. Setelah itu, teman-teman juga harus bisa memahami semua data yang dirubah, mulai dari angka biasa menjadi nilai rata-rata atau standar deviasi. Setelah itu, teman-teman juga harus bisa memahami data public dan private. Setelah itu, bisa mengolah data mentah menjadi data yang berbasis statistik. Nah, hanya itu juga, teman-teman, setelah memahami itu semua dan bisa melihat visualisasi datanya, teman-teman juga harus bisa mencari solusi. Nah, dari semua itu, poin ketiga, teman-teman juga harus bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan ataupun seluruh anggota perusahaan. Kita akan mengambil langkah seperti apa dan akan melakukan hal seperti apa. Sebelum itu, bagaimana sih cara awal ketika mengenal semua data? Dan kami memberikan saran terkait Kaggle, di mana ada populer dataset yang sering digunakan dalam cara mengolah data dan visualisasinya. Dan di sini ada usability bernilai 10, maka dataset tersebut itu sangat
digunakan dan direkomendasikan. Selain itu juga nilai filenya itu sangat kecil, yaitu 8 KB, dan bentuk filenya adalah CSV. Dan tidak hanya itu juga, teman-teman, ada angka 802 itu menunjukkan bahwa orang-orang di seluruh dunia menyarankan menggunakan dataset ini untuk belajar terkait data analisis, kemudian lebih lagi menjadi data scientist ataupun yang ada di tengah antara data analisis dan data scientist, yaitu business intelligence analysis. Kita akan membutuhkan suatu hal untuk menjadi business intelligence analysis. Pertama, SQL, di mana teman-teman akan membuat database baik secara offline ataupun online dan mengerti terkait bahasa query, di mana harus bisa meng-create tabel, memilih tabel atau sebagian ataupun eliminasi tabel yang lainnya, atau yaitu mendelete ataupun menggabungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Kemudian teman-teman juga harus bisa sedikit coding, bukan membuat sebuah perangkat lunak, tetapi melainkan mengatur data, memilih data, dan kemudian memvisualisasi data. Dari SQL ataupun coding, ada hal yang lain yang lebih sederhana, yaitu Excel, tapi tidak semua orang bisa menggunakan pivot table. Dan pivot table itu masuk pada advanced Excel. Jadi teman-teman bisa belajar menggunakan pivot table untuk membentuk sebuah tabel dan memilah data yang dibutuhkan. Selain itu juga, teman-teman juga harus bisa statistik, di mana harus mengerti nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, ataupun menggunakan perhitungan yang lainnya yang ada di statistik. Ada jurus pamungkas yang mungkin bisa teman-teman gunakan, yaitu machine learning. Turunan dari artificial intelligence dan turunan dari machine learning itu adalah deep learning, di mana teman-teman sudah menyiapkan data, kemudian biarkanlah mesin itu belajar dan akan mengerjakan apa yang teman-teman inginkan, seperti klasifikasi data, prediksi data, ataupun hal yang lain yang bisa dilakukan oleh machine learning ataupun deep learning yang lebih cepat daripada machine learning. Kemudian persamaannya itu apa sih? Ya, kalau misalnya teman-teman sudah melihat Spider-Man No Way Home ataupun yang versi lainnya, ternyata bisnis intelligence analysis, bisnis analisis, dan data analisis itu mempunyai hal yang sama. Mencari dan mengintegrasi data, mengumpulkan data, menganalisis data, menampilkan dan mendeskripsikan data. Yang bedanya itu apa sih? Dari semua 4 poin itu, ya, kalau data analisis itu benar-benar data. Sedangkan bisnis analisis, data yang digunakan adalah data pribadi. Sedangkan bisnis intelligence analysis itu menggunakan data publik dan data private. Di mana data private itu, sudah melewati itu semuanya, sebagai bisnis analisis sudah paham apa yang harus dilakukan. Sedangkan bisnis intelligence itu ada beberapa yang harus dilakukan. Contohnya bisnis analisis yang biasa digunakan itu adalah Excel, Doc, dan PDF. Kemudian perangkat lunaknya itu Excel, Tableau, dan Power Business Intelligence. Tableau dan Power BI itu adalah software yang lebih expert dibandingkan Excel, dan semua orang bisa menggunakan. Dan biasanya digunakan oleh para pembisnis di luar sana. Dan sumber datanya itu berupa data internal, data pelanggan yang lebih jarang menggunakan data publik. Dan fokusnya itu adalah merencanakan, mengembangkan, dan menganalisa bisnis yang harus dilakukan seperti apa. Dan rata-rata, kembali lagi, data yang digunakan itu lebih tertutup, tidak semua orang tahu. Kemudian data analisis. Data analisis di sini itu tahap yang bisa dilompati apabila punya skill dalam coding ataupun SQL. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin langsung melompat ke business intelligence analysis, ya silakan. Tapi kalau misalnya bertahap, maka teman-teman harus bisa mengerti data publik dibandingkan data private. Kemudian teman-teman juga harus bisa bahasa Python, kemudian MySQL atau NoSQL, dan setelah itu bisa lanjut pada business intelligence analysis, di mana formatnya itu gabungan dari data analisis dan business analysis. Oke. Setelah itu juga teman-teman harus bisa mengetahui terkait perkembangan yang ada pada business intelligence analysis, yaitu yang saat ini yaitu menggunakan artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Kemudian dari data yang private dan public itu akan dikombinasikan menjadi satu. Dan ya seperti inilah, seperti Spider-Man 1, 2, dan 3 yang berpikir di data analysis, you could be business analysis, and you could be business intelligence analysis. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya terkait coding, bahasa Inggris, dan
perkembangan ilmu komputer. Terima kasih, nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.